Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-19 dari hari yang ke-6 pada daurah kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan tentang jual beli. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Buyu. Kitab Al-Buyu. Al-Buyu jama' dari bay'. Jama' dari al-bay'. Ya. Dan bay' secara bahasa adalah mubadalatu malin bimalin. Ya, mengganti harta dengan harta. Mengganti harta dengan harta. Atau bisa dibahasakan dengan bahasa lain, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Atau di sebagian buku fikih dibahasakan dengan dia mengeluarkan bayaran dan mengambil imbalannya. Dan kata al-bay' dalam bahasa Arab itu dari kata yang digunakan untuk dua makna. Dua makna yang bertentangan. Jadi bay' bisa diartikan bermakna dia menjual, dan bay' bisa diartikan bermakna membeli. Ya. Ini dari penggunaan dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, ada beberapa definisi di kalangan para ulama di dalam pembahasannya untuk secara istilah. Ya. Di antara definisi adalah apa yang disebutkan dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa al-bay' adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Mengganti harta dengan harta dengan bentuk yang tertentu. Ya, ini definisi agak ringkas tapi terlalu global. Tidak dirinci wajhun makhsus. Ya. Dan di antara definisi yang bagus juga adalah definisi di kalangan ulama Hambaliyah. Mereka katakan bahwa al-bay' adalah mubadalatu malin atau manfaatin mubaha bimithli ahadihima ala ta'bid min ghairi riba wa qardin. Bahwa jual beli adalah mengganti harta dengan harta. Mengganti harta dengan harta atau mengganti harta atau manfaat yang boleh. Manfaat yang boleh. Bimithli ahadihima. Diganti dengan yang semisal dengannya. Diganti dengan yang semisal dengannya. Alat ta'bid untuk selama-lamanya. Ya. Min ghairi riban wala qardin. Tanpa ada riba dan juga bukan pinjaman.
Baik. Jadi mengganti harta atau manfaat. Ganti harta atau manfaat. Harta itu dia adalah barang yang akan dilakukan padanya transaksi. Kalau manfaat, dia adalah manfaat yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Ya, harta dimaklum ya, seperti misalnya rumah, tanah, ya, kendaraan, dan semisal dengannya. Nah, harta itu ada yang cash langsung nampak, dan ada yang berada di dimmahnya, berada di tanggung jawabnya, yang akan dia serahkan. Kalau misalnya dia orang yang membuat, atau dia adalah pabrik, ya, apabila dipesan darinya sebuah barang, maka boleh ada akad terhadap barang yang sudah jelas apa yang dipesan, dan itu ditanggung jawabnya. Dan juga masih masuk dalam pembahasan jual beli. Ya, manfaat, contohnya, dia punya tanah, ya, kemudian dia sewakan bagi siapa yang ingin lewat di situ. Atau dia punya kamar, dia punya rumah, dia sewakan bagi siapa yang ingin tinggal di situ. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan manfaat. Jelas ya? Kalimat alat ta'bid untuk selama-lamanya. Jadi kepemilikan selama-lamanya. Ya. Tadi kalau diserahkan misalnya tanah untuk lewat, maka mungkin tadi saya bahasakan dengan bahasa disewa, kurang ini ya, kurang detail. Ya, mungkin dia jual manfaatnya. Sekarang dia punya tanah, ya, tanah ini dia peruntukkan untuk lewat. Tanah milik dia, tapi manfaat lewat dia telah jual. Tidak boleh dilarang siapa yang membelinya untuk lewat di situ. Ya, dikata misalnya ada orang yang rumahnya di belakang, jauh dari jalan raya, dan untuk sampai ke jalan raya dia harus melewati tanah orang, ya, maka boleh saja dia beli manfaat lewat di situ, tapi tanah tetap milik siapa? Si pemilik. Ya, kalau dia tidak tabid, akadnya tidak selama-lamanya, maka ini di dalam pembahasan bab sewa menyewa yang akan datang nanti. Tanpa ada riba, ya, tidak ada riba di dalamnya. Sebab dari syarat jual beli tidak boleh ada riba. Dan kita akan terangkan. Waqardin, dan juga bukan pinjaman. Sebab jual beli itu untuk selama-lamanya. Ya. Baik, ini definisi secara global tentang jual beli. Syekh di sini rahimahullah, ya, sebenarnya banyak pembahasan yang beliau uraikan. Tapi pembahasan-pembahasan ini beliau kadang cantumkan di dalam pembahasan mengenai syarat. Ya. Baik. Karena itu kita di modul yang kita sebutkan hanya kita terangkan judul-judul global saja, walaupun ada rincian-rincian pembahasan lagi di bawahnya. Baik. Kita beri catatan di sini ada 6 pembahasan pokok dari apa yang diuraikan oleh Syekh di awal Kitabul Buyu. Yang pertama, dasar hukum jual beli. Kata beliau, al-aslu fihi al-hillu. Asal pada jual beli adalah halal. Ya. Jadi ini asalnya. Jual beli itu asalnya diperbolehkan. Itu asal. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahwa jual beli adalah hal yang dihalalkan. Dan juga ayat menunjukkan bahwa jual beli bukanlah riba dan riba bukanlah jual beli. Ya.
Dan ayat juga menunjukkan bahwa asalnya dalam jual beli adalah boleh, halal, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Kecuali kalau ada dalil yang melarang, barulah tidak diperbolehkan. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan tentang hal ini. Dan sepakat para ulama tentang halalnya jual beli. Ya. Dan dimaklumi bahwa manusia perlu kepada adanya jual beli. Ya, karena keperluan manusia itu tergantung pada orang lain juga. Tergantung pada orang lain. Dan kadang apa yang dia perlukan yang ada pada orang lain perlu diambil dan dia ganti dengan harga atau barang yang semisal dengannya. Ya. Maka ini mengharuskan adanya jual beli antara sesama mereka. Karena itu syariat kita yang penuh dengan kemaslahatan menghalalkan jual beli dan dijadikan sebagai kaidah dasar di dalam jual beli adalah halal. Ya. Kemudian dalam jual beli ini Syekh rahimahullah menjelaskan cakupan pembahasan jual beli. Kata beliau fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa asathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Ya. Kata beliau fajami'ul a'yan, semua a'yan. Ya, a'yan itu adalah sesuatu atau barang. Nah, dia barang. Seluruh barang min aqarin. Apakah dia akar? Ya. Akar itu kepemilikan yang tidak berpindah. Seperti rumah, bumi, rumah, tanah, ya, kebun. Atau hayawan atau hewan. Ya. Hewan ini digunakan untuk hewan ternak dan selainnya. Wa ghairiha. Ya. Baik, wa hayawan wa asas. Da asas. Ya. Asas ini perabot-perabot ya seperti misalnya karpet, baju, gelas-gelas, bejana-bejana. Ya, dan semisal dengannya. Wa ghairiha dan selainnya yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha. Boleh untuk melakukan akad di atasnya. Ya. Boleh dilakukan akad di atasnya. Idza tammat syurutul bai'. Apabila syarat jual beli telah sempurna. Apabila syarat jual beli telah sempurna. Ya. Jadi cakupan pembahasan jual beli ini luas sekali. Ya. Cakupannya. Dia mencakup segala sesuatu yang diperdagangkan dan mungkin dilakukan akad padanya apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Ya. Dan di sini Syekh menegaskan bahwa jual beli itu mempunyai syarat-syarat. Dan ini pembahasan yang ketiga yang akan kita terangkan. Ya. Dan penguraian syarat-syarat ini sebenarnya banyak rincian di dalamnya. Ya, dan syarat-syarat, mengetahui syarat-syarat jual beli ini adalah kaidah dasar di dalam memahami fikih jual beli. Dalam memahami fikih jual beli. Oke, ini pembahasan ya penting untuk diperhatikan. Baik, kita bahas uraian Syekh di sini. Beliau memulai pembahasan yang ketiga, yaitu syarat-syarat dan ketentuan jual beli. Ya. Kata beliau famin a'zami syurut, dari syarat yang paling penting. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyebutkan seluruh syarat.
tapi beliau sebutkan syarat yang terpentingnya. Ya. Dan memang dari syarat yang disebutkan oleh para fuqaha itu adalah syarat-syarat global yang harus terpenuhi pada seluruh akad jual beli. Harus terpenuhi pada seluruh akad jual beli. Dan untuk akad-akad jual beli tertentu disyaratkan syarat-syarat yang lain. Disyaratkan syarat-syarat yang lain. Seperti misalnya akan datang di pembahasan al-araya. Pembahasan al-araya ada syarat-syarat diterangkan. Juga akan datang di pembahasan as-salam ada syarat-syarat yang lainnya. Maka di sini penyebutan syarat-syarat global dan Syekh hanya menyebutkan syarat yang terpentingnya. Ya, beliau di sini menyebutkan 5 syarat. Ya, syarat yang pertama ridha antara kedua belah pihak. Kata beliau ar-ridha liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali kalau dia adalah perdagangan, perniagaan yang muncul dari salin ridha antara sesama kalian. Ya. Maka disyaratkan bahwa jual beli tersebut ada salin ridha antara si penjual dan si pembeli. Antara si penjual dan si pembeli. Iya. Dan ini menunjukkan tidak bolehnya atau tidak syahnya akad kalau di dalamnya ada paksaan. Kalau di dalamnya ada paksaan. Ya. Jelas ya? Kecuali kalau paksaannya dengan kebenaran lain lagi masalahnya. Itu akan datang nanti di pembahasan yang lain tentang masalah orang yang dipaksa menjual hartanya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Maka yang seperti ini lain pembahasannya. Sebab dia di sini sebenarnya dipaksa untuk suatu hal yang benar. Kemaslahatan untuk para pemilik piutang dan kemaslahatan untuk dia juga. Jelas ya? Tapi secara umum, ridha, salin ridha, ini adalah hal yang penting di dalam akad jual beli. Ya. Baik. Ini syarat yang pertama. Ar-ridha. Kemudian syarat yang kedua, kata Syekh alla yakuna fiha gharar wa jahala. Tidak boleh ada gharar dan jahala di dalamnya. Nah, gharar artinya sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas. Ya. Jahala artinya sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Nah. Baik. Ini syarat yang kedua. Tidak boleh ada gharar, ketidakjelasan, dan tidak boleh ada jahalah. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits riwayat Muslim. Kata beliau, "Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar." Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'al gharar. Ya, jual beli dengan cara gharar. Yang mengandung bentuk gharar, ketidakjelasan. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi ini kaidah umumnya. Dalam jual beli itu harus ada kejelasan. Transparan. Ya. Kemudian barang-barang yang dijual, harganya semuanya adalah perkara yang jelas antara kedua belah pihak. Ini kaidah umum. Oleh Syekh diberikan contoh agar supaya nampak kaidah lebih jelas kaidahnya. Kata beliau, "Fayadkhulu fihi", maka masuk di dalamnya, di dalam bentuk gharar,
Bai'ul abiq wasyarid. Dia menjual budak yang lari, ya, atau budak yang kabur meninggalkan tuannya. Nah, jadi kalau ada budaknya lari atau kabur, dia katakan saya jual budakku yang lari. Ya, maka ini adalah apa? Gharar. Sebab budaknya mungkin diketemukan, mungkin tidak diketemukan. Atau dia punya sapi, ya, dia punya sapi masuk ke tengah hutan. Dia katakan sudah saya jual sapi saya kepada kamu yang harga sekian. Maka ini ada bentuk gharar di dalamnya. Sebab sapinya mungkin diketemukan, mungkin tidak diketemukan. Ya. Contoh yang kedua, kata beliau, wa ayyaqula bi'tuka ihda as-sil'ataini. Kata dia berkata, saya menjual kepada engkau salah satu dari dua barang ini. Ada dua barang A, B, dia punya. Ya. Berbeda jenisnya. Berbeda harganya. Atau nilainya berbeda. Dia katakan saya jual salah satu dari dua barang ini kepada engkau dengan harga sekian. Jelas ya? Begitu dia ambil dengan harga sekian, maka di sini gharar sebab tidak jelas yang mana yang dia ambil dari salah satu dari dua barang. Dan mungkin mencocoki harganya dan mungkin tidak mencocoki. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara bentuknya juga kata beliau, au bi miqdari ma tablughul hafa minal ardi aw nahwihi. Ya. Atau dengan kadar apa yang sampai kepadanya batu dari bumi atau yang semisalnya. Ya, misalnya dia katakan saya jual tanah ini kepada kamu ya sejauh lemparanmu. Ya kalau dia melempar di mana lemparannya jatuh, itu tanahnya dia jual dengan harga sekian. Dia sudah tentukan harga. Ya lemparannya mungkin dekat, mungkin jauh. Ya. Dan ini bentuk dari gharar. Jelas ya? Wa nahwihi, dan yang semisal dengannya. Ya, semisal dengannya ada di pembahasan jual beli juga. Kalau misalnya seorang melempar batu, dikatakan di mana batu ini jatuh di atas baju-baju yang ada dalam toko ini, maka baju itu dengan harga sekian. Jelas ya? Dan di toko misalnya baju itu dengan harga 10.000. Dan di toko ada baju yang 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Jelas ya? Dia lempar bajunya jatuh dimanapun, maka kena 10.000. Ada juga yang 20.000, macam-macam baju dalam. Mungkin dia dapat yang lebih mahal dan mungkin dia dapat yang lebih murah. Dan ini bentuk gharar, ketidakjelasan yang dilarang. Jelas ya? Tidak boleh seperti ini. Kemudian diantaranya juga au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Atau dia menjual apa yang di dalam kandungan budaknya. Dikatakan saya jual apa yang ada di dalam perut budakku ini. Ya. Jelas ya? Ya belum lahir. Ya. Kalau dia jual mungkin anaknya lahir, mungkin tidak lahir. Kan begitu. Demikian pula apa yang ada di pohon. Ya, dia punya misalnya ya banyak pohon kelapa. Ya. Kelapanya belum berbuah saat ini. Tapi dia katakan kalau berbuah kelapa ini tahun ini, maka semua buahnya dijual dengan kamu dengan harga sekian. Jelas ya? Ini juga tidak diperbolehkan karena tidak jelas. Ada gharar dan jahala. Iya. Au ma fi batnil hamil. Atau dia menjual apa yang di dalam perut yang hamil. Misalnya dia punya onta sedang hamil. Dia katakan saya jual anak onta ini kepada engkau. Ya, padahal tidak diketahui apakah
anak onta ini lahir atau tidak, ya, dia jantan atau betina, dan seterusnya. Maka ini ketidakjelasan. Baik, ini contoh-contoh ya untuk memperjelas apa bentuk gharar itu. Kemudian Syekh menjelaskan di sini bahwa gharar ini mencakup barang dan harga. Kata beliau, sawa'un kana al-ghararu fi tsamani awil musamman. Ya. Jelas ya? Gharar ini semuanya terlarang, apakah di dalam harga maupun di dalam barangnya yang diberi harga. Pada harganya maupun pada barangnya. Semuanya tidak boleh ada gharar. Jadi ini secara umum tentang masalah gharar. Tapi para ulama memperkecualikan sebagian gharar yang yang keluar dari larangan. Seperti sesuatu yang sulit untuk dipastikan. Misalnya seorang beli rumah. Ya, seorang beli rumah. Rumah ini tidak dia ketahui pondasinya apa, bagaimana. Ya kan? Tidak ketahui pondasinya apa dan bagaimana, kuat atau tidak. Ya, ini gharar tidak jelas sebenarnya, tapi ini dimaafkan. Dimaafkan karena memang ya, sulit seseorang untuk mengetahuinya. Sulit bagi seseorang untuk mengetahuinya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Demikian pula gharar kadang dimaafkan kalau ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Sebagaimana yang akan datang nanti misalnya contoh di pembahasan araya, ya, korma yang berada di pohon atau rutab yang berada di pohon, korma kuning yang berada di pohon ditukar dengan korma yang sudah matang di darat atau pemilikan ditukar. Ini dari sisi gharar ada gharar sebab tidak ada kejelasan tentang berapa jumlah yang ditukar. Tapi dibolehkan araya itu dengan syarat-syaratnya oleh para ulama karena memang ada keperluan dan diizinkan oleh syariat. Jelas ya? Baik, ini beberapa ketentuan. Ya, dan kaidah tidak boleh ada gharar di dalam jual beli ini. Ini adalah salah satu kaidah pokok. Salah satu kaidah pokok. Ya. Sebab barang yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual beli itu ada 3 jenis. Ada barang yang diharamkan li'ainihi. Ya. Karena ain barang itu sendiri. Dat barang itu dilarang. Jelas ya? Misalnya dia menjual babi. Ya. Memang barangnya itu sendiri dilarang. Baik. Kemudian yang kedua ada yang dilarang liwasfihi karena pensifatan yang ada pada barang itu. Sifat dari barang tersebut tidak boleh untuk dijual. Iya. Karena pensifatannya. Seperti misalnya dia menjual barang misalnya, dia menjual pisau misalnya untuk dipakai membunuh orang. Ya, pisau itu sendiri boleh diperjualkan. Tapi di sini karena pensifatan dijual dan tujuan pemakaiannya adalah salah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga likasbihi. Ya, dia diharamkan karena hasilnya. Nah ini hal-hal yang diharamkan karena karena jenis penghasilannya yang salah,
Ini kembali kepada 3 pembahasan. Yang pertama karena ada kezaliman di dalamnya. Yang kedua karena ada gharar di dalamnya. Dan yang ketiga karena ada riba di dalamnya. Jelas ya? Maka pembahasan tentang gharar ini pembahasan yang penting dan salah satu dasar di dalam pembahasan jual beli. Baik, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat kata Syekh, wa yakuna al-aqilu malikan lisyai' atau ma'dunan lahu fihi. Ya. Wa ma'dunan lahu fihi. Wa huwa baligun aqilun rasyid. Ya, di sini Syekh menggabungkan 2 syarat sekaligus ya. Bahwa orang yang melakukan akad dia memiliki barang itu. Atau diizinkan untuk melakukan transaksi pada barang. Ya. Ini syarat. Wa huwa balighun aqilun rasyid. Ini juga sebenarnya syarat yang dibahasakan oleh ahli fikih dengan kata jaizut tasarruf. Ya. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang diizinkan boleh untuk melakukan transaksi. Sebab ada orang tidak boleh melakukan transaksi. Jelas ya? Jadi global yang disebutkan di sini mungkin bisa dikatakan 2 syarat sekaligus. Ya. Kalau dihitung 1 saja tidak ada masalah. Jadi si pemilik pertama orang yang melakukan akad dia harus memiliki sesuatu itu. Ya. Apakah si pembeli maupun si penjual? Si penjual dia memiliki barang. Ya. Kalau si pembeli uang yang dia pakai itu adalah uang miliknya. Atau dia diizinkan untuk hal tersebut. Memang bukan miliknya, tapi sudah diizinkan dia menjualnya. Ya. Apakah dia sebagai wakilnya atau sebagai kawan bisnisnya atau yang semisal dengan itu. Nah, jadi disyaratkan harus masuk ke dalam kepemilikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Hakim bin Hizam, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak berada di sisimu. Ya. Dan sepakat para ulama bahwa seorang yang menjual apa yang dia tidak miliki itu adalah hal yang akad yang batil. Jelas ya? Baik. Jadi harus dia miliki barang tersebut. Ya. Kalau misalnya dia ada barang saudaranya, ya rumah saudaranya dikatakan saya jual rumah ini, padahal milik saudaranya. Ya. Ini tidak diperbolehkan kecuali kalau saudaranya mengizinkan. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini disebutkan wa huwa balighun aqilun rasyid. Ini ketentuan orang yang boleh melakukan akad transaksi. Dia balik. Ya. Ini yang pertama, balik. Nah, adapun anak kecil tidak boleh melakukan transaksi kecuali sesuatu yang jumlahnya sedikit saja, hal yang dia pahami. Ya. Jelas ya? Anak kecil beli gula-gula, beli permen, beli kue, tidak ada masalah. Ya. Sebab ini adalah hal yang dia paham. Ya. Dan ini hal yang disaksikan. Karena anak kecil datang ke toko, dia beli permen, harganya 1.000. Loh, kok mahal sekali bang? Ya. Harusnya 500 aja. Ya. Jelas ya? Sebab ini dia pahami. Tapi kalau anak kecil transaksi beli mobil, beli rumah, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Ini syarat yang pertama ya dari orang yang boleh melakukan transaksi. Dia harus balik. Kemudian yang kedua, dia adalah mukallaf. Di sini disebut akil. Dia adalah akil. Ya. Dialah akil. Orang yang waras. Ya. Jelas? Kalau terjadi transaksi, ada orang yang tidak waras, misalnya ada orang yang gila, dia jual
rumahnya dengan harga 1 juta, ya, maka ini tidak syah jual belinya. Jelas ya? Kemudian dia adalah rasyid. Syarat yang ketiga. Dia adalah rasyid. Rasyid itu dia sudah pandai menggunakan hartanya. Dia sudah pandai menggunakan hartanya. Jelas ya? Ya. Baik. Nanti kata misalnya ada orang yang dia beli motor dengan harga 100 juta, motor Yamaha harganya 15 juta, dia beli 100 juta. Ya. Maka ini ghairu rasyid. Dia tidak pandai menggunakan hartanya. Ya, permen dibeli dengan harga 1 juta, ya, misalnya. Maka ini ghairu rasyid. Jelas ya? Baik. Maka Syekh di sini menjelaskan dia memiliki barang dan dia juga orang yang boleh melakukan transaksi. Harus orang yang boleh melakukan transaksi. Baik. Kemudian syarat berikutnya. Sebutkan di sini tentang syarat tidak boleh ada riba. Ini pembahasan yang panjang di dalam hal ini. Nah, baik, kita bahas syarat yang berikutnya. Kata beliau, wa min syurutil bai' aidan alla yakuna fihi riba. Dan dari syarat jual beli juga tidak boleh di dalamnya ada riba. Tidak boleh ada riba di dalamnya. Ya, riba itu dari asal bahasanya bermakna az-ziyadah, bermakna tambahan. Ya. Atau bermakna sesuatu yang dikembangkan. Dan secara istilah riba terbagi dua. Ada riba duyun dan ada riba buyu. Ada riba hutang dan ada riba jual beli. Ya. Riba hutang itu apa? Riba hutang terbagi dua. Supaya kita mengerti hakikatnya. Riba hutang terbagi dua. Riba yang pertama apa yang disebut dengan nama riba jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah, kalau mereka memberi pinjaman kepada seorang, begitu pinjaman tersebut telah jatuh temponya, maka datanglah pemilik piutang menagih. Ya. Dia katakan kamu bayar sekarang, atau tiap kali kamu mengundur sebulan, maka kamu kena sekian persen misalnya. Ya, jelas? Ini riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Baik. Ya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Ya. Sebab riba secara umum diharamkan karena dia adalah memakan harta manusia tanpa hak. Bentuk kezaliman. Dan bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Yang prinsip umum jual beli dalam Islam itu mengandung rahmat, mengandung dasar tolong menolong, mengandung dasar as-samaha, kemurahan antara pembeli dan penjual. Ya. Dan mengandung keadilan. Jelas ya? Baik. Maka ini riba yang pertama dari riba hutang, yaitu riba jahiliyah. Riba yang kedua adalah riba dalam pinjaman. Ya. Riba dalam pinjaman. Seorang datang, ya, meminjam. Maka si pembuat riba ini berkata, sudah saya pinjamkan kamu 1 juta, tapi kamu kembalikan 1.200.000. Jelas ya? Maka ini riba. Al-qard namanya, riba pinjaman. Dan ini adalah haram. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zada aw istazada faqad arba." Siapa yang menambah atau minta untuk ditambah, maka dia telah berbuat riba. Jelas ya? Kalau sejumlah rentenir di masa ini, dia gabungkan antara dua sekaligus. Ya. Dia gabungkan antara dua riba sekaligus. Dari awal akadnya ini, duit 10 juta kamu kembalikan nanti 15 juta. Begitu terlambat membayar, didenda lagi sekian persen. Ya. Jelas ya? Nah, ini dari hal yang ditekuni oleh banyak orang di masa ini yang memberikan pinjaman-pinjaman. Iya. Ini dari bentuk riba yang diharamkan. Kemudian yang kedua dari bentuk riba adalah riba al-buyu, riba dalam jual beli. Dan riba al-buyu ini, riba dalam jual beli terbagi dua. Ada riba al-fadl dan ada riba nasi'ah. Ada riba al-fadl dan ada riba nasi'ah. Iya. Baik. Untuk menguraikan tentang riba fadl dan riba nasi'ah ini, ya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, di dalam pembahasan riba ada yang dikatakan namanya barang-barang ribawi. Ya. Yaitu barang yang berlaku padanya hukum riba. Barang yang berlaku padanya apa? Hukum riba. Sebab tidak semua barang berlaku padanya ketentuan hukum-hukum yang terkait dengan pembahasan riba yang akan kita bahas. Iya. Di dalam masalah penukaran. Jelas ya? Sebab barang-barang ribawi itu ada ketentuannya di dalam penukarannya. Ya, dan ketentuan-ketentuan dalam penukaran ini hanya berlaku di dalam barang ribawi saja. Selain barang ribawi tidak berlaku. Jelas ya? Barang ribawinya disebut dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh. Ya, beliau bawakan hadis Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dhahabu bid-dhahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasy-sya'iru bis-sya'iri, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair. Ya, sudah saya terangkan ya bahwa syair jenis dari gandum juga, cuma dia lebih kecil. Wat tamru bit tamri, korma dengan korma, wal milhu bil milhi. Ya. Garam dengan garam. Mithlan bi mithlin. Kalau ditukar harus semisal dengan semisal. Sawa'an bi sawa'in. Harus sama. Ada kesamaan antara keduanya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau jenis-jenis ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum. Maka silahkan menjual ya sesuai dengan keinginan kalian. Idza kana yadan bi yadin. Apabila tangan dengan tangan, maksudnya langsung kontan. Secara cash. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Ya. Baik. Di sini disebutkan 6 jenis barang ribawi. Emas, perak, bur, ya, syair, gandum, syair, kemudian korma dengan apa? Garam. Ini 6 barang. Apakah terbatas barang ribawi ini pada 6 barang ini saja? Ya, jumhurul ulama berpendapat tidak terbatas pada 6 barang. Bahkan 6 barang yang disebut di dalam hadis ini hanya percontohan saja yang menggambarkan illahnya, menggambarkan sebab kenapa dia dianggap barang ribawi. Iya. Nah, ini insyaallah ta'ala lebih kuat. Iya. Jelas ya?
Baik. Kalau kita ketahui bahwa barang ribawi tidak terbatas pada 6 barang ini saja, maka sini muncul pembahasan yang kedua. Ya, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah barang itu adalah barang ribawi selain dari 6 barang ini? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya. Jawabannya bahwa diketahui dengan mengenal ilahnya. Mengenal sebab ia dianggap sebagai barang ribawi. Ya, sekarang di sini ada emas, ada perak. Emas dan perak ini tentunya tidak dimakan. Jelas ya? Jadi dipisahkan. Emas dan perak, pembahasan tersendiri. Bur, syair, korma, dan milih. Semuanya adalah barang yang apa? Dimakan. Maka ini dipisahkan. Ya. Jadi ada dua pengelompokan di sini. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak apa ilahnya? Apa sebabnya dia dianggap sebagai barang ribawi? Ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang benarnya bahwa ilah emas dan perak itu dianggap barang ribawi karena mutlakus samaniyah. Karena dia mempunyai nilai tukar. Dia bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Jelas ya? Ini sebabnya dia dihitung sebagai barang ribawi. Ya. Maka seluruh barang yang lainnya yang mempunyai nilai tukar ini mempunyai hukum seperti hukum apa? Emas dan perak. Seperti di masa ini uang kertas dan uang logam. Ya. Ini senilai dengan semana dengan emas dan perak. Jelas ya? Walaupun logam itu bukan emas dan perak, tapi dia punya nilai tukar sama dengan emas dan perak. Jelas? Karena itu dia dihitung sebagai barang ribawi. Iya. Jadi ini yang pertama pada emas dan perak. Nah, semisal dengannya. Karena itu rupiah, dolar, apa saja bentuknya, dia mempunyai hukum yang sama. Iya. Baik. Jadi kalau emas dengan emas ditukar, ini dia menukar dua barang, satu jenis dan satu illah namanya. Sebab illahnya sama. Perak dengan perak dia tukar, ini dia menukar barang, satu jenis dan satu illah. Kalau emas dia tukar dengan perak, ini dia menukar dua barang yang berbeda jenis tapi satu illahnya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya tentang makanan. 4 barang yang lainnya ini makanan. Ini juga berbeda pendapat para ulama. Apa yang menjadi ukuran illahnya. Dan yang lebih dekatnya, atau yang kuatnya bahwa illah dari 4 barang ini, karena dia dimakan dan bisa ditimbang atau ditakar. Jelas ya? Dia dimakan atau dimakan dan ditimbang, dimakan atau ditakar. Di kilo. Ya. Jelas ya? Maka keluarlah dari sini apa yang tidak dimakan. Seperti baju misalnya. Ya, baju dimakan atau tidak? Ya, tidak dimakan. Andai kata misalnya ada yang menjual baju, 1 buah baju diganti dengan 3 baju. Ya boleh atau tidak? Boleh, sebab ini tidak masuk dalam hukum riba. Tidak disyaratkan harus sama. Ya. Jelas ya? Tidak disyaratkan harus sama. Ya, 1 butir telur ayam kampung misalnya ditukar dengan 5 butir ayam ras. Boleh atau tidak? Hah? Loh, dimakan dia. Hah? Kenapa?
Dia dimakan. Gimana antum bilang tidak boleh dia dimakan? Ya, ingat syarat yang lainnya, dia ditimbang dan dia apa? Ditakar. Ditimbang, di kilo atau bisa di liter. Ya, jelas ya? Sekarang telur itu apa? Ditimbang atau di liter? Hah? Ya, asalnya telur itu dihitung kalau belinya. Tiga telur ini berapa jumlahnya? Berapa harganya? Kan begitu. Sekarang kalau ditimbang per kilo, 2 kilo, itu belakangan munculnya timbangan. Ya. Maka dia bukan barang ribawi. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Ya. Sekarang beras misalnya. Hah? Ya. Beras jenis yang bagus, 1 kilo ditukar dengan beras jenis yang sedang 2 kilo. Boleh atau tidak? Ya, ini jawabannya tidak boleh. Sebab mempunyai apa? Illah riba. Dia dianggap barang ribawi. Ingat, kalau dia barang ribawi ada syarat menukarnya. Dia harus semisal. Ya, kalau dia sejenis harus semisal dan saling kontan. Kalau dia berbeda jenisnya, maka disyaratkan saling kontan saja. Kalau dia sama illahnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaidah dasarnya di dalam memahami riba jual beli. Itu kaidah dasarnya. Dalam memahami riba jual beli. Maka sekarang kita kembali kepada riba al-fadl. Riba al-fadl itu ada riba karena ada tambahan pada penukaran dua barang ribawi. Iya. Barang ribawi yang sama jenisnya dan sama ilahnya, ketika ditukar dan ada penambahan, maka itulah yang disebut dengan riba apa? Riba fadl. Iya. Jelas ya? Kalau riba nasi'ah, dua barang ribawi yang ditukar dan tidak saling kontan, maka itu disebut dengan nama riba apa? Riba nasi'ah. Dua barang ribawi yang berbeda jenisnya, ditukar tidak saling kontan, maka dia disebut dengan riba apa? Riba nasi'ah. Ya. Jelas ya? Jadi itu kaidah dasarnya di dalam pembahasan riba jual beli. Ya. Baik. Kalau begitu barang-barang ribawi ini di dalam penukarannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, barang ribawi sejenis dan seillah ditukar dengan barang ribawi yang sejenis dan seillah. Ya. Ini disyaratkan apa? Disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama harus semisal, dan syarat yang kedua harus saling kontan. Iya. Jelas ya? Emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram. Iya. Ada perbedaan karatnya itu tidak berpengaruh. Dua-duanya adalah apa? Emas. Jadi tidak boleh menukar emas 20 karat misalnya diganti dengan 1 gram emas 20 karat diganti dengan 2 gram emas 24 karat. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Demikian tidak diperbolehkan ya seseorang membeli emas ya. Apa dia menukar 1 gram emas 22 karat ditukar dengan 1 gram emas 24 karat. Tapi nanti besok diambil. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena tidak apa? Kontan. Jelas sampai sini. Ini keadaan yang pertama. Ya. Ini contoh pada emas ya. Contoh lainnya misalnya pada korma. Korma ditukar dengan korma. Ya. Korma itu banyak jenisnya. Harganya juga berbeda-beda. Ya. Korma ajwa misalnya. Kormanya penduduk Medina itu mahal harganya ya. Anggaplah misalnya dia di harga pasarannya 60 real. Ya. Dan 1 kilonya. Di korma biasanya ya harga pasarannya misalnya hanya 30 real 1 kilo. Maka tidak boleh menukar korma ajwa 1 kilo ditukar dengan korma biasa walaupun harganya 30 real ditukar dengan 2 kilo. Korma dengan korma dia tidak boleh ditukar. Karena satu jenis dan satu apa? Satu illah.
Baik. Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu apa solusinya? Saya ingin beli korma itu. Nah, saya tidak punya korma. Kecuali korma yang jelek. Saya ingin beli korma yang bagus. Ya, jawabannya korma yang jeleknya ini dijual dulu. Ya. Dia ganti dulu dengan barang yang apa? Yang tidak sejenis. Setelah dia ganti baru dia lakukan transaksi. Jelas ya? Baru dia lakukan transaksi. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia menukar barang ribawi yang berbeda jenisnya tapi sama ilahnya. Berbeda jenisnya tapi sama apa? Ilahnya. Ya. Contoh misalnya, orang yang melakukan transaksi, ya beras misalnya ditukar dengan korma. Ya. Beras barang ribawi. Ya. Korma beras, korma barang apa? Ribawi. Dua-duanya barang ribawi. Sejenis? Ya, jawabannya tidak. Ya, beras adalah beras, beda jenisnya dengan apa? Korma. Ya, barangnya beda. Maka ini kalau ditukar disyaratkan harus apa? Harus kontan. Ya. Tidak boleh dikatakan ini beras 3 kilo saya beli dengan 1 kilo korma, kormanya besok saya berikan. Tidak boleh. Jelas ya? Tapi kalau dia lebihkan, ada kelebihan di dalam nilainya, tidak ada masalah. 3 kilo beras ditukar dengan 1 kilo korma, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia berbeda jenisnya sama ilahnya, ya, maka boleh berbeda nilainya. Boleh berbeda, boleh tidak semisal, ya. Tapi dia harus saling kontan. Nah, contoh lainnya misalnya, ya, sekarang transaksi yang sering dilakukan adalah orang yang membeli emas dengan menggunakan apa? Uang. Ya, dengan mata uang dia beli. Ya, dibeli pakai rupiah atau pakai dolar atau yang semisal dengannya. Ya. Dikata misalnya 1 gram emas dibeli dengan harga 300.000 rupiah, ini boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi disyaratkan ketika membelinya harus apa? Kontan. Tidak boleh dia katakan, oh iya saya ambil ini 1 gram, besok saya bayar. Ini tidak boleh. Demikian pula apa yang sekarang kadang berkembang, mencicil emas. Ya. Dia mengambil emas misalnya 10 gram, harganya 3 juta, sudah nanti saya cicil. Ya. Selama 10 bulan. 300.000 saya bayar tiap bulannya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini masuk ke dalam riba apa namanya? Riba nasi'ah. Iya. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga adalah seorang yang menukar dua barang. Dua barang ribawi, tapi berbeda jenis dan berbeda ilahnya. Berbeda jenis dan berbeda apa? Ilahnya. Misalnya ada yang membeli emas misalnya. Ya. Dia beli dengan korma. Atau korma dibeli dengan emas. Ini korma 1 kilo. Atau korma 10 kilo misalnya. Dia beli dengan 1 gram emas. Ya boleh atau tidak? Hah? Boleh. Apa yang disyaratkan padanya? Hah? Syarat apa yang disyaratkan? Harus saling kontan? Tidak harus saling kontan. Sebab beda jenis dan apa? Ilahnya. Di sini sudah bebas. Sama seperti antum mau beli korma pakai duit. Oh ini korma sambil dulu. Besok saya bayar. Tidak ada masalah. Ya, saya bayar pakai rupiah. Tidak ada masalah. Sebab ini berbeda apa? Jenis dan berbeda ilahnya. Ini keadaan yang ketiga ya. Jadi kalau berbeda, dua barang ribawi ditukar berbeda jenis dan berbeda ilahnya, maka itu tidak ada masalah. Tidak disyaratkan syarat apapun. Baik, keadaan yang keempat. Barang ribawi ditukar dengan barang yang bukan ribawi.
Ya, ini disyaratkan syarat apa? Ini juga tidak ada syarat. Ya. Sebab barang ribawi ditukar dengan barang yang bukan ribawi. Ini tidak ada syarat apapun. Keadaan yang kelima, bukan barang ribawi ditukar dengan bukan barang ribawi. Ini bebas juga, tidak ada syarat apapun. Ini 5 keadaan di dalam penukaran. Insyaallah tidak ada keadaan yang lainnya. Jelas ya? Karena itu kaidah-kaidah di dalam riba ini penting untuk diketahui. Ya paling tidak dia kenal apa itu riba, barang-barang ribawi, cara penukaran dan seterusnya. Dia mengenalnya. Ya. Dan ini kadang tidak disadari. Sebentar selalu dianggap ini, tapi masuk dalam kehidupan kadang tidak disadari. Ya. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, dalam kelanjutan haditsnya, jadi saya ulangi hadits Ubadah bin Samit ya, ad-dhahabu bid-dhahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak ditukar, wal burru bil burr, ya, gandum dengan gandum, wasyairu bis syair, wat tamru bit tamri, korma dengan korma ditukar, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, wal ditukarnya mitlan bi mitlin, semisal dengan semisal, sawaan bi sawain, sama dengan sama. Ini penekanan ya, bahwa harus semisal. Iya. Kemudian kata beliau, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau barang-barang ini berbeda ya jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesuai dengan kehendak kalian. Iya, idza kana yadan biyadin, apabila dia tangan dengan tangan, maksudnya saling kontan. Ya, ini tadi pembahasan riba apa? Yang pertama pembahasan riba al-fadl. Jadi kalau sama jenisnya dan sama ilahnya, ini hukum riba fadl berlaku. Dia harus sejenis, dia harus semisal, dan dia harus saling apa? Kontan. Ya. Kalau berbeda jenisnya tapi sama ilahnya, maka ini pembahasan riba apa? Riba nasi'ah. Disyaratkan harus apa? Harus saling kontan. Nah itu kata Nabi, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Rawahu Muslim. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, fala yuba'u makilun bimakil illa min jinsihi. Tidak boleh sesuatu yang ditimbang, ya, ditimbang dengan sesuatu yang ditimbang. Makil yang di liter ya, tidak boleh sesuatu yang di liter ditimbang dengan sesuatu yang di liter dari jenisnya, illa bihadaini syartaini, kecuali dengan 2 syarat ini. Ya. Wala mauzunun bijinsihi illa kadzalik. Demikian pula tidak ada yang ditimbang ditukar dengan sejenis yang ditimbang kecuali seperti itu. Perhatikan ya. Jadi Syekh di sini mensyaratkan dia harus di liter atau ditimbang. Itulah yang kita katakan tadi. Ya. Bahwa ilahnya pada makanan dia di liter atau ditimbang bersama dengan apa? Dia dimakan. Baik. Ini untuk riba yang berkait dengan makanan yang semisal dengannya. Kalau emas dan perak tadi apa ilahnya emas dan perak? Karena mutlak sama dia, mempunyai nilai tukar, mempunyai harga tukar. Baik. Kemudian kata beliau, wa in bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsihi aw mawzunun bimawzunin min ghairi jinsihi jaza bi syarti taqabud qabla tafarruq. Apabila makil dengan makil, ya, sesuatu yang di liter ditukar dengan sesuatu yang di liter tapi dari selain jenisnya. Perhatikannya, dari selain apa? Jenisnya. Ya. Korma misalnya ditukar dengan apa? Dengan gandum misalnya.
Dia sama-sama ditimbang. Sama-sama di liter. Tapi beda jenisnya. Beda jenisnya. Au mauzunun bimauzunin min ghairi jinsi, atau dia ditimbang menukar sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang ditimbang dari selain jenisnya. Kata Syekh jaza bi syarti taqabud qabla tafarruq. Maka itu boleh dengan syarat harus saling kontan sebelum apa? Sebelum berpisah. Jadi di majelis itu juga bayar cash. Ya, saling pegang sebelum berpisah. Kemudian kata beliau wa in bi'a makilun bimauzun au aksuhu jaz walau kana qabdu ba'da tafarruq. Andai kata sesuatu yang makil, sesuatu yang di liter ditukar dengan sesuatu yang ditimbang atau yang semisal dengannya, maka ini boleh. Ya, ini boleh. Jelas ya? Walaupun dipegangnya nanti. Ya. Jadi perhatikan ya, tadi kita sebutkan di syarat ininya kalau masuk ke dalam rinciannya, rincian syarat makanan tadi. Jadi itu ada dua. Ada makanan dan dia ditimbang. Apa di kilo. Ada makanan dan dia ditakar atau di liter. Jadi kalau dia makanan di liter ditukar dengan makanan yang ditimbang, ini tidak ada masalah. Tidak disyaratkan syarat apapun. Sebab berbeda jenis dan berbeda apa? Berbeda ilahnya. Jelas ya? Ya, baik. Jadi tidak mungkin dalam sebuah barang itu atau sebuah barang misalnya dia barang dimakan kemudian diliter dan ditimbang sekaligus. Jelas ya? Karena itu tadi kita bahasakan dengan kata atau. Ya. Jadi kalau saya rinci secara global, emas ilahnya adalah mutlaqut samariyah. Untuk makanan ada dua ilahnya. Dia dimakan dan ditimbang. Itu yang kedua. Yang ketiga dimakan dan diliter, ditakar. Jelas ya? Karena itu Syekh bahasakan di sini pembahasan beliau. Kalau diliter ditukar dengan sesuatu yang ditimbang, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Coba beri contoh makanan yang ditimbang. Beras ditimbang atau di liter? Ya. Dilihat ya kepada asalnya. Asalnya itu beras enggak ditimbang, tapi di liter asalnya. Apa? Gula. Ya. Gula ditimbang. Ya kalau gula merah ya. Ya. Baik. Jelas ya, kalau misalnya ada yang tukar gula merah, ya. Dia dimakan dan ya, ditimbang. Jelas ya? Ditukar dengan beras. Beras dimakan dan di liter. Haruskah saling kontan? Tidak harus. Sebab berbeda jenis dan berbeda ilahnya. Walaupun dua-duanya dimakan. Ya, sebab ilahnya itu terkait dimakan dan ditimbang, dimakan dan ditakar. Baik. Kemudian Syekh beri ketentuan lain. Ini yang boleh terangkan di sini dasar-dasar pijakannya dalam pembahasan riba. Dan ketentuan ini adalah kaidah. Kata beliau wal jahlu bit tamasul kal ilmi bit tafadul. Ya. Adanya kejahilan, ketidaktahuan tentang kesamaan itu hukumnya sama saja kalau dia mengetahui adanya penambahan. Ya. Dia ketahui adanya penambahan. Jelas ya? Baik. Kita beri contoh supaya jelas. Sekarang barang riba misalnya. Kalau misalnya kita tukar 1 kilo korma ditukar dengan 2 kilo korma. Ini ada tambahan atau tidak? Ada tambahan. Kita tahu ada tambahan. Kemudian terjadi penukaran. Hukumnya apa? Riba atau bukan? Hukumnya riba. Baik. Jelas ya? Sekarang saya menukar korma. Ya. Korma basah dan korma kering. Rutab dengan korma. Rutab masih basah.
korma yang sudah matang, sudah kering. Jelas ya? Ya. Ditukar sama-sama 1 kilo. Jelas ya? Sama-sama 1 kilo. Tapi ini sama atau tidak? Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin akan datang hadisnya disebut oleh Syekh. Ya. Kalau korma basi ini kering, dia akan menjadi berapa kilo? Ini kan tidak diketahui. Ya. Maka tidak mengetahui adanya kesamaan itu sama saja hukumnya. Dia dianggap riba. Sama saja hukumnya kalau kita mengetahui ada apa? Ada tambahan. Ya. Dan ini kaidah penting dalam pembahasan riba. Jelas ya? Baik. Ini diingat ya. Wal jahlu bit tamatul kal ilmi bit tafadul. Ya. Baik. Dikasih contoh di sini oleh Syekh rahimahullah. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'al muzabanah, menjual al-muzabanah. Apa itu al-muzabanah? Beliau wa huwa syira'ut tamri bit tamri fi ru'usin nakhli. Ya. Yaitu membeli korma dengan korma di atas di atas yang masih berada di pohonnya. Ada korma sudah matang di pohon. Ya. Kemudian dia katakan korma yang berada di pohon ini saya beli dengan 10 kilo korma yang sekarang sudah siap. Ya. Jelas ya? Mungkin saja ada seorang yang mau karena saya capek lagi kalau memetiknya. Ya. Ya enggak apa-apa saya ambil korma ini langsung jadi. Atau misalnya dia punya tamu, ya. Sudah kita tukar saja. Korma yang di pohon itu saya bayar dengan ini. Makanya tidak boleh sebab dia enggak tahu ini semisal atau tidak. Jelas ya? Ketidaktahuannya semisal atau tidak itu sama saja kalau dia tahu bahwa itu lebih. Hukum ribanya sama. Baik. Kemudian Syekh membuka di sini pembahasan lain juga masih terkait dengan kaidah ini al-jahlu bit tamatul kal ilmi bit tafadul. Ya, kata beliau wa rakhasa fi bai'il araya biharsiha fi maduna 5 awsuq lil muhtaji ila ar-rutabi wala thamana 'indahu yashtari bihi biharsiha. Rawahu Muslim. Ya. Kemudian kata Syekh dan Nabi membolehkan pada bai'il araya, pada bai'il araya. Nah, al-araya jama dari ariyah. Jama dari ariyah. Ya, tentang definisinya ini akan diterangkan. Ya. Dia adalah penukaran korma basah rutab yang berada di pohon ditukar dengan korma yang sudah matang yang berada di darat. Jelas ya? Kalau yang pertama tadi ini sama-sama korma yang sudah matang. Sudah matang di pohonnya ditukar dengan korma yang sudah matang di mana? Di darat. Ini yang tadi yang muzabana. Tapi ini berbeda. Ini masih basah di atas pohon ditukar dengan korma apa? Yang kering di mana? Di darat. Baik. Kata Syekh dibolehkan atau Nabi membolehkan bai'il araya ini, jadi penukaran korma basah dengan korma kering di darat ini disebut dengan nama apa? Istilah al-ariyah atau al-araya, itu istilahnya. Dia dibolehkan oleh Nabi. Ya. Dibolehkan oleh Nabi, tapi dengan beberapa ketentuan. Pertama biharsiha, dengan dihars, diperkirakan. Ya, saya sudah terangkan kemarin bagaimana cara hars itu. Ya, ini cara menebak jumlah buahnya berapa. Nah, ini bentuk dari keahlian ya, bentuk dari keahlian. Ya, sekarang saja antum perhatikan orang-orang yang beli buah, ya kelapa, ya di kota saya yang biasa kadang penjual-penjual mangga itu, ya datangi rumah-rumah orang yang punya pohon mangga berbuah, ya dia bisa tebak, ya. Dia bisa tebak. Ini buahnya sekian. Jelas ya? Sebab keahlian. Mereka punya keahlian. Sama dengan korma. Ya. Dilihat pohonnya. Kemudian dari pohon itu dilihat tangkai-tangkainya. Sudah bisa ditebak. Ini hasilnya sekitar sekian. Jelas ya? Maka disyaratkan syarat pertama dia dihars. Cara penukarannya dengan dihars. Jadi kalau misalnya korma yang di pohon ini sudah dihitung. Oh ditakar. Oh ini misalnya korma di pohon, satu pohon ini nilainya
dia adalah misalnya 30 kilo. Jelas ya? Maka ditukarlah dia di darat dengan korma matang berapa? 30 kilo. Ya, jadi ini syarat pertama di harf. Kemudian syarat yang kedua, fi maduna khamsati ausuk. Kalau terjadi penukaran, itu hanya dibolehkan kalau kurang dari 5 ausuk. 5 ausuk berapa sok kemarin? Satu wasak itu berapa sok? 60 sok. Jadi 60 kali 5, 300 sok. Jadi harus kurang dari 300 sok. Jelas ya? Jumlahnya. Kalau kapal lebih daripada 5 ausuk, tidak boleh ditukar. Ya, dengan bentuk araya ini. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, lil muhtaji ila rutabi. Disyaratkan dia perlu kepada rutab. Ya. Jelas ya? Ada orang yang punya pohon korma. Kormanya semuanya masih basah. Demikian pula ada orang yang punya korma di darat. Kormanya semuanya korma matang. Dia perlu makan korma apa? Korma basah. Dia tidak punya uang untuk membelinya. Ini dikatakan muhtaj. Dia butuh. Dia perlu. Maka ini tidak ada masalah. Ya. Jadi syarat yang ketiga harus apa? Ada keperluan. Dia perlu kepada korma basah. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan dia tidak punya uang untuk membelinya. Ya. Karena itu Nabi katakan di sini, wala samana indahu yashtari bihi biharsiha. Dan dia tidak punya saman. Dia tidak punya duit atau uang untuk membelinya. Ya, jadi 4 syarat. Ya. Kalau dia punya korma kering, ya, dia punya duit, ingin dia tukar korma kering ini dengan korma basah, ini tidak boleh. Karena dia punya uang untuk apa? Untuk membelinya. Baik, ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Ya, baik. Syarat yang kelima disyaratkan harus ada at-taqabud, ya, saling kontan. Sebab ini menukar sesuatu apa? Dua barang apa? Ribawi. Ya. Dua barang ribawi. Maka disyaratkan dia harus saling kontan. Maka ini 5 syarat untuk bolehnya bi'il araya. 5 syarat. Syarat yang pertama dia di harf. Syarat yang kedua kurang dari 5 ausuk. Syarat yang ketiga dia perlu kepada korma basah. Syarat yang keempat dia tidak punya duit untuk membeli. Dan syarat yang kelima harus saling pegang, saling kontan sebelum berpisah. Baik. Dan tidak boleh dikatakan sudah. Ya, kamu makan dulu, saya makan dulu korma kamu ini 1 pohon. Nanti saya bayar sekian. Dengan apa? Dengan korma kering. Ini tidak diperbolehkan. Baik, selesai sudah tentang syarat riba ini. Dan ini syarat yang keempat. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan syarat yang kelima. Syarat yang kelima, kata beliau, wa minas syuruti alla yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Ya. Dan dari syurut tidak boleh akad itu terjadi pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Diharamkan secara syariat. Ya. Dan saya sudah sebutkan ya, bahwa pengharaman dalam jual beli itu ada karena diharamkan lidatihi atau li'ainihi, ada yang diharamkan liwasfihi, dan ada yang diharamkan di apa? Likasbihi. Ini 3 pengharaman. Jadi tidak boleh melakukan akad pada sesuatu yang diharamkan secara syariat. Apakah karena datnya barang itu sendiri memang haram, atau karena sifat penjualannya adalah haram, atau karena hasilnya, ya, hasil dari jual beli itu adalah dari hal yang haram. Jelas ya? Baik. Ini Syekh sebutkan syarat yang kelima. Kemudian beliau terangkan, ya, imma li'ainihi, dari bentuk-bentuk
yang transaksi jual beli yang diharamkan. Ya, ini penjabarannya untuk syarat yang kelima. Dan ini kita masukkan di pembahasan yang keempat. Beberapa bentuk transaksi jual beli yang diharamkan. Kata beliau, imma li ainihi. Iya. Dia diharamkan karena ainnya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati wal asnam. Muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual khamar. Ya, khamar asalnya memang adalah apa? Haram. Wal maita, bangkai, menjual bangkai. Asalnya memang adalah apa? Haram. Wal asnam, dan menjual patung. Sebab patung asalnya memang adalah apa? Ya, haram. Ya, kecuali kalau patungnya sudah hancur, berkeping-keping menjadi kerikil. Ya, maka ini namanya menjual kerikil, bukan lagi menjual patung. Jelas ya? Baik. Muttafaqun alaih. Haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini dalam hadits Jabir ya. Baik. Syekh di sini membawakan maknanya. Kemudian beliau katakan wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Ya, ini dijual karena haram karena apa? Karena sifatnya. Ya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' ala bai'il muslim wa syira' ala syira'ihi wan najash. Muttafaqun alaih. Ya. Dan hal yang diharamkan itu kadang karena bisa mengakibatkan memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan dengan muslim yang lainnya. Terjadi pertikaian, percekcokan. Karena itu Nabi melarang dari seorang transaksi di atas jual beli saudaranya. Ya. Jelas ya? Dilihat seorang pembeli masih transaksi dengan si A, penjual. Masih tawar-menawar. Oh, ini barang harganya 10.000. Ya. Harganya 10.000. Si pembeli berkata, nah ini 9.000 saja. Nah 10.000 saya mau jual. Ya, datang si B berkata, sudah kamu kesini saja. Saya beri harga 9.000. Ya, ini tidak boleh ya. Sebab dia menjual di atas jualan apa? Saudaranya. Tidak diperbolehkan. Yang disyariatkan, biarkan dulu. Ya. Si pembeli dan si penjual tawar-menawar. Ya. Kalau setelah itu mereka berpisah, tidak jadi membeli, baru setelah itu dia tawarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikut masuk di dalam, itu artinya dia menjual di atas jualan apa? Saudaranya. Wasyira' ala syira'ihi. Dan dia membeli di atas beliannya. Ya. Saya misalnya datang membeli. Ada barang saya ingin beli. Oh ini bagus harganya. Berapa harganya? Ya. Bagus barangnya. Berapa harganya? Oh ini harganya 100.000. Sudah saya mau bayar. Datang orang kedua. Dia berkata kepada penjual. Enggak, sini saya bayar 120. Ya. Jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sepanjang seorang sudah membelinya, maka tidak boleh dia beli lagi. Di atas belian saudaranya. Kecuali kalau si pembeli mundur, dia maju, tidak ada masalah. Jelas ya? Demikian pula dilarang dari an-najash. Ya. Dilarang dari an-najash. Nah, an-najash itu adalah seseorang meninggikan harga dan tidak berniat untuk membelinya. Meninggikan harga dan dia tidak berniat untuk membelinya. Iya. Ini biasanya terjadi di pembahasan pelelangan. Ya, di dalam melelang. Ya. Masuk sudah ada barang. Ya. Oleh si penjual dikatakan ini barang saya mau jual. Siapa yang mau beli? Ya, maka mulailah ada yang menawar. Sudah saya beli. Harga 500.000. Ya, jelas ya? Ada orang yang hadir situ, si B, dia tidak ingin membeli. Ya, cuma dia ingin memberikan keuntungan kepada si penjual dan merugikan siapa? Si pembeli. Ya, dia berkata enggak, saya berani 1 juta. Ya. Yang pertama hanya berani berapa? 500. Ya, akhirnya yang lainnya menyangka bahwa ini punya harga. Sudah ada lagi berani. Oh, kalau begitu saya berani 1,5. Ya. Jelas ya? Begitu sudah naik harganya 1 juta, sudah mundur dia. Sebab memang maksudnya tidak ingin membeli. Maksudnya adalah apa? Dia ingin menaikkan harga. Ini an-najash. Ini dari hal yang dilarang. Jelas ya? Dari hal yang diharamkan dalam jual beli.
Baik, kemudian kata beliau min dzalika nahyuhu anit tafriqi baina dirrahimi fir raqiq. Dan dari hal yang dilarang adalah memisahkan antara budak yang punya hubungan keluarga. Nah, jelas ya, ini adalah hal yang diharamkan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqa Allahu bainahu wa bainal ahibbati yaumal qiyamah." Ya, siapa yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia antara dia dan antara yang dia cintai pada hari kiamat. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada budaknya dan budak ini punya anak, kalau dia jual misalnya ibunya, maka dia jual bersama apa? Dia jual bersama anaknya. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Baik. Kemudian kata beliau min dzalika, masih beliau menjelaskan bentuk jual beli yang diharamkan. Wa min dzalika in kana idza kana al-mushtari ya'lamu minhu annahu yaf'alu al-ma'siyah bima ishtarahu kashtira'i al-jawzi wal baydi lil qimar ya aw as-silah lil fitnah aw ala qatta'i tariq. Nah, demikian pula dari hal yang diharamkan ya. Apabila dia menjual sesuatu yang diketahui bahwa sesuatu itu akan dipakai untuk maksiat. Ya. Akan dipakai untuk maksiat. Seperti dia membeli al-jauz, ya, kelapa, atau al-bayd, dia beli telur, lil kimar, untuk dipakai apa? Kimar. Ya. Kimar ini ya, dia bentuk dari maisir, dari judi. Ya. Ukuran kimar, seseorang masuk ke dalam sebuah muamalah, dia mengeluarkan biaya ketika masuk. Ya, dan mungkin dia beruntung, mungkin dia merugi. Itu kimar. Dia masuk dengan biaya, mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Contoh misalnya di sebagian tempat ya, ada kotak. Ya. Atau janganlah kotak ini, mungkin terlalu. Sekarang ada toko. Toko ini banyak barang di dalamnya. Ada barang yang 5.000, ada barang yang 10.000, ada yang barang 20.000. Ya. Ya, jelas? Maka dia masuk. Dia membayar. Ya. Apa saja yang dia masuk dan membayar, dia mengambil batu melempar, apa saja yang dilempar yang kena, maka di mana batu itu jatuh, itu yang diambil. Jelas ya? Ini dikeluarkan bayaran. Dia mungkin untung, mungkin apa? Mungkin rugi. Maka ini disebut kimar, juga sekaligus disebut gharar sebagaimana telah berlalu. Sebab ini ada ketidakjelasan. Ya, contoh lainnya. Ya. Ini dari praktek judi banyak ya. Ya. Dari praktek judi banyak. Ya, misalnya ya. Dia melempar gelang misalnya. Kalau gelang ini masuk ke tempatnya, ya dia bayar setiap kali lemparan, ya dia beli gelangnya, satu gelangnya misalnya 1.000. Ya. Kapan dia masuk ke tempatnya, maka dia dapat hadiah-hadiah yang berada di situ. Jelas ya? Maka ini dari bentuk kimar. Ya, dari bentuk kimar. Ya. Dan kadang kimar, ya hal yang juga kadang terjadi dan tidak disadari. Ya, seperti kadang yang banyak yang terjadi lewat SMS. Ya. Jelas ya? Kirim SMS ke nomor sekian. Ya, kemudian diundi. Tapi kirim SMS-nya ditetapkan tarif sudah. Ya. Tarifnya 2.000 atau 3.000. Ini dia mengeluarkan biaya masuk ke dalam muamalah, dia mungkin beruntung dan mungkin apa? Merugi. Maka ini disebut kimar. Dan ini banyak sekali contohnya. Ya. Baik, jadi kalau ada yang membeli seperti ini, barang dia beli untuk kimar, ini tidak boleh. Atau dia beli senjata untuk fitnah. Untuk bunuh orang misalnya, bikin kekacauan. Tidak boleh dijual untuknya. Atau dia beli senjata untuk diberikan kepada perampok. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Bukan pada barang itu sendiri, lidatihi. Tapi liwasfihi. Karena ada pensifatan yang seperti itu, maka diharamkan.
Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau wa nahyuhu an talaqqil jalab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari talaqqi al-jalab. Ya. Dia menjemput para pedagang. Nah, dan di sini Syekh rahimahullahu taala ya menyebutkan haditsnya. Baik. Kata beliau, la talaqqau al-jalab, jangan kalian menjemput al-jalab. Ya, jalab itu apa? Barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari apa? Dari desa-desa atau dari luar kota. Ya. Dijemput. Ya, kalau di lafaz lainnya itu dengan lafaz la talaqqur rukban. Yang disebut pedagangnya. Sama saja kalau jalab barangnya, rukban pedagangnya. Ya, sama saja. Faman talaqqa fashtara minhu fa'ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar. Siapa yang menerima atau yang membeli dengan cara itu, ya siapa yang menjemput kemudian dia beli, lalu si pemilik barang mendatangi pasar, maka dia bil khiyar. Dia mempunyai apa? Mempunyai hak untuk memilih. Bisa diambil lagi barangnya dan bisa dia teruskan. Jelas ya? Baik. Jadi ini barang yang datang dari luar kota. Ya. Barang yang datang dari apa? Luar kota. Si pemilik barang tidak tahu harga berapa barang di pasaran di kota. Dia tidak tahu. Jelas ya? Maka datanglah orang-orang menjemput barang itu, kemudian dia dijemput di tengah jalan, kemudian dia apa? Dia beli. Ya. Dan ini kadang harganya sangat murah sekali dibeli. Maka apabila si pemilik barang ke pasar, ternyata dia tahu bahwa harga sangat murah, maka dia boleh apa? Boleh khiyar untuk membatalkan transaksi. Jelas ya? Ini sebabnya kenapa dilarang talaqqi al-jalab. Kemudian kata beliau wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, ya, maka dia bukan dari kami. Nah, rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Beliau masih menjelaskan beberapa bentuk hal yang diharamkan. Dan di sini beliau terangkan tentang beberapa perkara yang terkait dengan riba. Ya. Terkait dengan riba. Tahayul untuk riba. Kata beliau, wa mithlu ar-riba sarih. Dan seperti riba yang sangat jelas. Ya. Nah, riba yang sangat jelas. Kemudian beliau berikan beberapa contoh riba yang sangat jelas. Kata beliau, at-tahayyul alaihi bil'inah. Seperti dia tahayyul, ngambil hilah. Hilah itu artinya jalan yang dia menipu dengannya. Ya. Sepintas lalu kelihatannya jual beli. Tapi hakikatnya dia memang ingin berbuat riba. Hanya mencari hilah jalan untuk berbuat apa? Berbuat riba. Itu tahayyul namanya. Disebut hilah. Ya. Tahayyul alaihi bil'inah. Dengan cara al-inah. Apa itu al-inah? Ini bentuk jual beli dengan bentuk yang riba. Diterangkan di sini definisinya. Bi'ayyabi'a sil'atan. Dia menjual barang bimi'atin ila ajal. Dengan harga 100. Dengan akad ila ajal. Secara beransur dia bayar. Ya. Thumma yashtariha mim mushtariha. Kemudian si penjual ini dia beli lagi dari orang yang beli. Bi aqalla minha naqdan. Dengan harga yang lebih sedikit darinya secara kontan. Atau bil aksi atau sebaliknya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama al-inah. Ya. Saya misalnya perlu barang. Ya. Apa? Saya beli barang dari si A. Saya cicil dari si A sebuah motor. Motor ini dia cicilkan ke saya harganya 10 juta. Ya. Saya ansur selama 10 bulan. Ya. Motornya pun saya ambil dari si A. Ya. Setelah itu si A datang kepada saya. Sudah motor ini saya beli saja dengan harga cash 9 juta. Ya, sebab dia tahu bahwa saya sebenarnya beli motor. Ya, itu bukan untuk saya pakai. Tetapi ingin saya jual lagi
Ya, agar supaya saya dapat apa? Modal dari situ. Maka si A datang, sudah kalau begitu saya beli 9 juta. Cara cash. Kapan saya terima dari si A? Ya, maka ini dihitung apa? Dihitung al-inah. Ya. Contoh ya. Contoh kebalikannya. Ya. Saya beli dari si A, kita bikin akad. Oh, ini akadnya 10 juta. Ya, sudah kalau begitu hitung untuk saya 10 juta. Ya. Dan sekarang saya jual lagi kepada engkau dengan cash 9 juta. Jelas ya? Maka ini sama dengan cara al-inah. Ya, baik ya. Dan ini masih ditekuni hingga hari ini masih ada cara al-inah seperti ini. Banyak bentuknya. Ya, di antara cara yang modern, kadang dilihat di agen-agen penjualan motor atau mobil, dia punya bagian penjualan dan punya bagian apa? Pembelian. Ya. Datang orang beli mobil di bagian penjualannya. Beli mobil, bikin akad, kredit, ya. Ini mobil harganya 300 juta. Dia sudah akad semuanya segala macam beres. Ya, kemudian setelah itu mobilnya dia bawa, langsung dia pindah ke mana? Di bagian penjualan. Ini mobil saya mau jual. Ya. Bikin akad jual di cash ya 250 juta. Jelas ya? Setelah itu dia tetap mencicil tiap bulannya. Ini bentuk inah ya kekinian. Ya. Ini banyak yang menekuni ya hal-hal yang seperti ini. Lagi ini diharamkan. Ya. Dan pengharaman tentang bai'ul inah ini terangkan dalam sejumlah hadits dan insyaallah haditsnya kuat dari banyak jalannya. Baik. Kemudian yang kedua dari bentuk tahayyul untuk riba, at-tahayyul ala qalbid dain. Ya, dia tahayyul untuk membalik hutang. Ini saya sudah sebutkan tadi ya. Ini riba apa? Riba jahiliyah. Jadi dia memberi hutang ya kepada si A 1 juta. Begitu jatuh temponya dia datangi si A. Kamu bayar 1 juta atau kalau tidak hutangmu saya rubah menjadi 1,2. Misalnya. Jelas ya? Maka ini bentuk dari riba. Ya. Kemudian berikutnya dari hal yang diharamkan dari riba as-sarih, at-tahayyul ala riba biqardin. Ya. Dia tahayyul ambil khila dengan riba dengan meminjam. Ya, contohnya ba'i yuqridahu wa yashtarit al-intifa'a bi syai'in min malihi au ya'ta'ahu min dalika iwadan fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Nah, ini beliau sambil memberikan kaidah di sini ya. Ya, bagaimana tahayyul riba dengan meminjam? Seperti dia pinjamkan dan dia syaratkan mengambil manfaat sesuatu dari hartanya. Misalnya datang si A pinjam duit. Oh, saya ingin pinjam duit 10 juta. Ya. Si B berkata, ya tidak apa-apa saya pinjamkan 10 juta. Tapi dengan syarat, ya kamu pinjamkan motormu untuk saya selama kamu meminjam duit ini. Maka ini dihitung apa? Dihitung riba. Ya sama seperti yang ditekuni sekarang ini. Ya. Ada datang orang, dia katakan, saya mau pinjam duit dengan saya gadekan sawah saya. Dan sepanjang saya belum mengembalikan duit ini, maka sawah saya boleh kamu garap. Jelas ya? Ini pinjaman dengan apa? Dengan manfaat. Dan ini dihitung riba. Ya demikian pula kalau i'ta'ahu an dzalika iwadan. Kalau dia memberi memberi upah atau ganti atas pinjaman. Sudah pinjamkan saya 1 juta. Nanti saya kembalikan 1,5 juta. Ya, ini ada tambahannya 0,5 juta. Ini iwadan. Jelas ya? Jadi jelas riba. Kaidah dasarnya disebut oleh Syekh di sini, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau mendatangkan manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Ya. Ini sebenarnya datang dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Ya, tapi makna yang terkandung di dalam riwayat yang lemah ini adalah makna yang benar. Karena itu dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama. Kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Jelas ya? Sebab pinjaman itu pembahasannya di bab tabarruat. Ya. Di bab seseorang itu memberikan kebaikan, memberikan bantuan dan pertolongan. Ya, begitu dia masuk mengambil manfaat, itu di bab jual beli sudah mengambil keuntungan.
Jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, wa minat tahayyul, dari bentuk tahayyul adalah bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairahu bi fiddah. Ya. Au muddi ajwa wa dirhamin bi dirham. Nah. Kemudian kata beliau dari bentuk riba, ya, dari tahayyul untuk riba, ya. Dari tahayyul untuk riba adalah seseorang menjual perhiasan perak, ya. Di mana perhiasan ini, ya, ada sesuatu yang lain bersamanya. Ada sesuatu yang lain bersamanya. Jelas ya? Ada sesuatu yang lain bersamanya. Dia jual dengan perak. Dia jual dengan perak. Baik. Contoh misalnya dia menjual peraknya. Kemudian di dalam perak ini ada sesuatu yang lain bersamanya. Apakah berlian maupun yang lainnya? Ya. Kemudian setelah itu dia hitung secara bersama. Sudah semuanya dihargai dengan perak sama. Jelas ya? Dengan harga perak sama. Maka ini dianggap oleh Syekh sebagai bentuk hila dari riba. Ya, demikian pula muddu ajwa. Ini istilah ya di dalam ahli fikih. Baik, ini mungkin perlu kita detailkan dulu. Mungkin kita undur pembahasannya, insyaallah taala setelah atau jam 9 nanti. Waktunya sudah habis ya. Ini apa ini? Pertanyaan kapan ini? Hah? Yang semalam? Ya baik, nanti kita jawab sebentar malam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.